Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zain Ardiansyah. Pertama kita kedatangan tamu Bang Matori dan Hai. Bang Rizky Febian. Enggak, saya Fahmi. Bang Fahmi. Bukannya seperti Rizky Febian. Bang Matori dari mana? Perwakilan dari mana, Pak? Saya dari pemuda suka rebahan aja. Suka rebahan atau apa? Pemuda suka rebahan, hobi Oh, rebahan. suka rebahan. Bang Kecot, Bang Fahmi. Kalau saya dari apa ya? Nah, PSBB aja lah, kita bahas PSBB. Kan sekarang kan ada setelah PSBB ganti new normal. Kenapa nggak normal aja sih? Ya kan? Udah langsung normal aja PSBB. New normal, kemudian ada ntar habis new normal atau apa, ada tahapan-tahapan Iya. ada yang apa sih? Ada yang menganggap bahwa itu menghabiskan anggaran uang negara. Ya Berarti kan? Bapak tidak setuju dengan new normal? Saya kan ada yang berpendapat, bukan saya tidak setuju. Enggak, dari pernyataan Bapak itu Bapak tidak setuju. Bagaimana nih? Sebenarnya saya setuju. Coba tolong Setuju. dicari. Banyak orang yang tidak setuju, Oke. ya kan. Kalau saya sih ya terserah pemerintah lah. Iya. Selagi kita tidak dirugikan, ya kan. Ya, sepakat. Ya di new normal ini ya menurut saya sih saya seperti normal saja. Iya. Dalam teknisnya seperti itu, Pak. Kalau menurut saya sih new normal itu perlu. Karena yang namanya wabah ini kayak ya udah gitu. Perlahan nggak, kan orang kadang ada yang bandel, ada yang juga nurut. Kalau menurut saya ya nurut banget ya jangan, bandel banget ya jangan. Maksudnya bersikap netral gitu. Bersikap netral. Jadi kalau misalkan pemerintah mengajukan untuk pakai masker atau protokol lainnya, ya tolong diikuti dengan protokol pemerintah, tolong patuhi. Karena kalau misalkan yang dimaksud saya jangan nurut-nurut amat itu, karena misalkan kita nggak boleh keluar ataupun ya kan kita mikir Dibatasi. ya, betul. Kayak dibatasi itu kayak nggak ada penghasilan gitu. Itu Iya, yang iya. menurut saya kayak ya udah jangan nurut amat gitu. Ya ini kan dilema juga kan ya. Dilema. Iya, kita nggak keluar juga, kita nggak punya duit, bener nggak? Kalau Ya. misalnya kita menjadi tukang ojek, ini Bang Kecok kesini lagi aja nih. Bisa kan? Tapi mungkin ini sih Pak Ardi yang yang mungkin bisa jadi perhatian lagi. Oh, Goblok, kayak bisa goblok kan? pecah beli. Ngaruh ya, cetak ya muni ya. Kan orang gua gitar maning. Oh iya. Ya paling itu sih Pak Ardi, Pak Rizky. Ajarin sekedar. Pak Fahmi, enggak maksudnya mungkin akhirnya new normal ini bisa menjadi perhatian kita terkait dengan pola hidup sehatnya gitu. Sebenarnya mungkin bukan new normal, mungkin kita adalah bangsa yang memang sudah dari dulu menerapkan hal-hal yang bersih, menerapkan hal-hal yang rapi. Namun seiring perkembangannya zaman, hal-hal itu semakin punah gitu. Dan akhirnya menurut saya mungkin kita ini kembali ke normal yang sesungguhnya gitu. Bukan lagi new normal, kenormalan yang sudah dilakukan berabad-abad tahun oleh leluhur bangsa kita, yaitu tentang kebersihan, tentang kerapian dan lain sebagainya. Itu kayak bisa jadi pengingat juga buat kita gitu loh. Ya berarti itu apa sih? Dengan adanya corona ini kita jadikan sebagai apa sih? Pengingat. Sebagai refleksi atau pengingat Nah, lah ya. Pengingat. cocok refleksi Sebagai pengingat. refleksi pengingat bahwa kita itu harus ingat tentang kebersihan ya. Benar. Cara hidup sehat. Terus berolahraga biar ngegebuk. Kayak Mas Kecot, Mas Rizky Ferbian. Tapi kalau menurut saya sih kayak ada aja orang yang ngapain sih pakai masker.
Ada banyak. Atau ngapain sih pakai protokol-protokol lainnya gitu? Ada yang nggak percaya, maksudnya bukan menghindari corona aja gitu. Ya. Penyakit lain pun ada gitu. Ya seperti Minimal misalkan, menjaga kesehatan lah gitu. Iya. Sebenarnya ya penyakit yang lewat udara itu banyak. Ya kan? Betul. Di antaranya Di antaranya Avatar flu. Legend of Aang. Avatar dulu. Nggak ya, Influenza beda. Oh iya. banyak lah. Influenza terus kayak demam yang apalah itu juga ada kan. TBC kalau cipratan air TBC bisa juga TBC. jadi sebenarnya wabah ini ya emang ada dari dulu. Bukan ada dari dulu, ada yang penyakit seperti corona yang memang menular gitu. seperti corona, tetapi karena memang ini hal baru, kemudian belum ada obatnya, ya kan? Kan memang new coronavirus kan. Iya, jadi para ditakutkan akan menyebabkan ya yang tidak seperti memicu penyakit yang lain. Betul. Tapi akhirnya mungkin kita udah selesai sih bahas itu. Sudah banyak sekali orang yang membahas tentang corona, Jadi coronus. bahasanya apa? Bahas ini. Enggak, taruh. Ah. Iya, mungkin apa-apa. maksudnya udah selesai sama orang banyak lah terkait hal itu. Bahkan kita pun sebelumnya pernah sering membahas di tongkrongan, di mana, bahkan mungkin pernah direkam juga. Tapi mungkin akhirnya yang perlu dipikirkan hari ini, bagaimana cara hidup produktif di tengah-tengah pandemi. Nah, itu penting. Kita kan bisa dikatakan generasi penerus ya, anak muda. Kalau kita nggak bisa produktif hari ini, ya gimana nanti gitu. Ya mungkin Pak Ardi dan Pak Fahmi punya tips and trick menjadi manusia produktif di masa pandemi, dipersilakan aja. Ya menurut saya sih ya, sekarang kan banyak media yang apa sih ya yang bisa kita lakukan ya. Kan ada Gojek ataupun ada apa namanya GrabFood. Oke. Kita harus memaksimalkan itu ya kan. Jualan online, Media online. ya media online. Digital marketing. Iya, di saat misalkan offline itu turun ya kan. Kebutuhan tentang apa sih kebutuhan sehari-hari kan pasti tetap ada. Iya. Sabun kita tetap butuh sabun, makanan kita tetap butuh makanan. Yang suka ngopi kita tetap butuh ngopi, tapi kita tidak bisa memberi secara langsung, malah kita alihkan ke misalkan kayak GrabFood. Maksudnya Kayak gitu. Memaksimalkan itulah. Maksudnya jualan sabun di GrabFood. Enggak, jual Gimana, sabun kan gimana? bisa dibuka lapak. Oke. Tapi Jadi- Anda kan enggak, tapi dia tadi ini menyebut sabun yang paling pertama. Apa itu? Apa Anda suka sering mandi atau gimana sih? Karena sabun itu menurut saya sesuatu yang apa ya? Hal yang wajib atau Yang- gimana menurut Anda? Yang fundamental. Yang sangat fundamental di dalam seorang hidup laki-laki. Iya, itu adalah Iya. prinsip. Iyalah. Ya berarti poinnya kalau menurut Pak Ardi ini kayak kita berusaha peka terhadap zaman, terutama dalam bisnis online itu ya. Bapak sebenarnya ya memang bukan hanya karena pandemi juga, memang saya kira zamannya udah berbeda zaman sekarang itu. Sudah emang diharuskan kayak gitu sih. Coba ada lihat aja deh Bang Matori, Bang Rizky Febrian. Dalam dekade 10 tahun. Oke. Nah, 10 tahun yang lalu 2010 itu paling kita baru mengenal internet lah. Ya, baru. Anda baru bikin Facebook. Ya. 2010. Ya 2010 atau 2007 2008 lah. Saya sekitar itulah. main Ayoden saya waktu itu. Saya itu tahu pertama kali lihat Main internet. PB. Iya. Pertama kali main internet saya ingat itu saya SMA kelas 1 itu sekitar tahun 2009 atau 2008 lah. Sudah tua banget Anda ini ya. Iya, saya kelas 1 SMA, Pak. Ah. Kelas 1 bukan lulus SMA. Oh, oke. Masih muda. Itu saya baru mengenal yang namanya internet. Di SMP itu saya hanya mengenal lewat guru komputer. Ya kan, bahwa internet itu seperti ini. Tapi saya tidak pernah merasakan langsung internet itu karena memang nggak ada. Dulu saya itu kecil di Tegal. Ya, di Tegal itu warnet pada waktu itu ya. Itu cuma ada satu doang, yaitu di Slawi kalau nggak salah. Di depannya SMA apa saya lupa. Itu cuma ada satu doang. Nah, ketika saya SMA baru ada warnet di sekolah. Ya,
dalam dekade sekitar 10 tahun ini perubahannya sudah sangat signifikan sekali. Coba Anda bayangkan 10 tahun ke depan. Oke. Iya kan? Akan seperti apa? Konsep-konsep perdagangan konvensional apakah masih berlaku? Ya kan? Apakah pasar swalayan Apakah masih sekarang tetap aja kan? hidup, ya? Sekarang saja kan lihat itu apa namanya mall-mall. Sekarang sudah sepi. Sebelum pandemi pun sudah sepi. Bukan lebih ke sepi sih, tapi apa ya? Mengurangi Mengurang, ya, mengurang. Dan banyak. Kamu Transmart, tahu Transmart? Ya, tahu lah Iya. pasti. Itu baru-baru saja kan baru. Transmart itu baru. Transmart. Saya kira ya Transmart saya kira ya salah langkah. Kenapa salah? Dia baru, sudah muncul internet, sudah muncul ini, dia bikin Transmart di mana-mana kan. Iya bener gak? Anda tidak suka dengan Transmart? Bukan tidak bukan sekarang Transmart. Maksudnya Tolong pihak Transmart cari orang ini. pandangan bisnisnya menurut saya kurang bagus. Ya kan. Oke. Banyak Jadi- sekali yang kecolongan. Net TV pun kecolongan. Net TV itu kecolongan. Iya tahu. Kayak lebih ramai di YouTube gitu maksudnya. Iya, TV. Net TV kan baru. Net TV juga baru sih. Iya. Kan dia televisi masa kini. Masa kini iya benar. Tapi kan dia muncul ketika memang YouTube itu sudah ada. YouTube lebih dari TV. Iya kan? Ya betul. Coba. Kemudian pasarnya juga orang Indonesia itu tidak mengutamakan sebuah kualitas menurut saya. Tapi Kuantitas lah. Yang banyak ditonton yang mana kan? yang trending yang mana? Iya, karena kita kan PKI. ya misalnya kayak RCTI lah, kita media ya, RCTI ya. RCTI kan banyak sinetron. Kira-kira RCTI ya yang banyak sinetronnya sama Net TV banyak yang ditonton yang mana sih? Kalau menurut saya RCTI. Karena ya. Ya. Karena yang nonton Karena TV oke. ini enggak bukan. RCTI oke. Oh. Jadi karena RCTI ini lebih banyak sinetron atau film-film yang ditonton oleh orang tua. Nah, itu dia. Zaman sekarang anak muda itu udah nggak nonton TV. Rata-rata ya, tapi masih ada dong. Saya Ada, masih masih nonton ada, masih. SpongeBob saya. Masih ada tapi SpongeBob atau- lebih intens ke YouTube. YouTube atau ke media digital yang lain. Iya. Iya. YouTube, Netflix. Saya udah nggak pernah lihat televisi malah. Karena memang saya tidak punya TV. Betul. Saya nonton TV pun lewatnya YouTube, Ya. ya kan? Jadi Nonton Anda ini potongan nunggu tayangan ulang gitu dari TV. Potongan-potongan itu. Potongan-potongannya gitu. Iya, memang karena TV itu ya sekarang ya tinggal yang ini menurut pandangan saya ya. Emang Tinggal benar sih. orang-orang tua yang masih nonton. Maksudnya orang-orang tua kayak emak-emak lah gitu ya sambil nyetrika. nyetrika atau sambil apalah ibu-ibu rumah tangga lah. Dan itu pasti nontonnya ya paling gosip atau misalkan kayak Lambe. sinetron, Lambe ya kan? turah. Lambe turah. Iya kan? Nah, Net TV hadir dengan konsep milenial, ya kan? Sebenarnya konsepnya bagus, Konsep bagus. tetapi medianya ini Kurang. media salah sasaran lah ibaratnya. Kan sasarannya anak muda tuh, Sasaran anak milenial. muda. Tetapi anak muda tidak memilih TV untuk hiburan mereka, Lebih memilih itu. memilih YouTube. Oke, untuk berarti poin Pak Ardi ini terkait dengan digital ya. Lebih ke digital sekarang. Ya ini apapun kan itu. berhubungan dengan iya. Ya maksudnya apa yang tadi kita bahas di awal terkait dengan produktivitas anak muda, generasi muda di masa pandemi ya memanfaatkan dunia digital itu sendiri. Iya, Kan? iya benar. Sepakat sih. Bagaimana dengan Pak Fahmi? Di rumah saja bisa bikin konten misalnya YouTube apa kayak bikin konten apa. Kalau Pak Fahmi gimana? Kalau menurut saya anak-anak milenial ataupun ibu rumah tangga atau ya siapa aja lah di tengah pandemi ini harusnya bangun gitu. Bangun itu ya contohnya seperti Mas Matori yang kayak bisnis kopi kayak gini. Jadi ya udah gitu,
kayak lu itu harus bangun, wake up gitu. Maksud saya itu pertama jangan malu. Mungkin ada yang terbiasa kerja, mungkin ada yang terbiasa pagi langsung beraktivitas, kerja pakai sepatu pakai apa, terus ada yang di PHK ataupun lainnya yang di tengah pandemi ini nganggur ataupun apa, ya kayak ya udah sih hilangin malu gitu, mulai berpikir oh gimana ya gue bisnis apa gitu. Boleh Atau memanfaatkan yang ada, misalkan kayak bisnis yang bisa kita lakukan sekarang. Gue punya uang segini nih, gimana nih kalau gue puterin buat ini, buat itu. Pokoknya bangunnya itu udah bangun gitu, jangan kayak mikirin gue malu nih, gue nggak biasa dagang, gue ntar dapat untung berapa, gue untung dapat, ya udah yang penting jalan aja dulu gitu. Jalan aja dulu. Kalau menurut gue sih berarti ya ini saling berkaitan sih antara pendapat dari kedua orang ini. Menurut Pak Fahmi ya dimulai aja dulu, kemudian Pak Ardi menambahkan dengan bagaimana pengupgrade-nya yang diaplikasikan ke dunia digital. Ya itu menarik sih, saya juga menyepakati itu gitu. Namun ya yang terjadi belakangan ini, orang-orang tuh kayak setiap apapun yang dilakukan dikaitkan dengan keuntungan atau materi. betul. Ntar gue dapat apa nih kalau gue bikin ini nih? Ntar Itu gue gua bisnis maksud gua tuh kopi, kayak gitu. gue untung berapa nih? Nah itu kan jadi kayak apa ya? Bisa jadi penghambat mungkin ya. Iya. Di kayak pertemanan juga gue kayak nggak suka kayak lu berteman sama gue ada feedback apa, jadi udah kayak nggak kayak dulu gitu, yang kayak gue nongkrong, gue berteman ya udah biasa aja gitu, ngumpul bareng. Kalau sekarang bedanya ke situ sih. Memang. Lu berteman sama gue tapi lu ada feedbacknya nggak, ada duitnya nggak gitu. Kalau ada duitnya ayo, tapi kalau nggak ada duitnya, nggak ada bisnis atau nggak apa, ya udah itu sih. Itu maksudnya zaman sekarang begitu rata-rata. Iya, maksud dari saya harus bangun, jangan malu. Itu kadang kita yang udah bangun, maksudnya kita yang udah mau gerak, kadang ada yang tetangga atau teman, si dia gitu, ngapain sih? Yang biasa mungkin kerja kantoran, kok dia dagang ya? Kok dia jualan ini ya, jualan itu ya? Maksud saya bukan temen lu atau bukan saudara lu yang ngasih makan. Ya. Jadi ya udah jalan aja gitu. Jadi jangan hiraukan perkataan orang ya. Ya betul. Ya, lakukanlah apa yang kita sukai, apa yang kita. Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Bener ya? Yes, right. Iya bener begitu. Oke, itu terkait dengan produktivitas. Berarti ya pada intinya kita harus mencoba mengikis perlahan demi perlahan, sedikit demi sedikit, tentang pola pikir yang ujung-ujungnya kita memikirkan materi itu sendiri gitu. Gua dagang nanti untung berapa, gua mau nyoba ini nanti dapat duit enggak, gua bikin konten YouTube itu ada yang nonton enggak dan lain sebagainya, dapat AdSense enggak. Ya, Itu betul. coba itulah. iya mindset ya. kita harus udah bisa sedikit demi sedikit merubah pola pikir yang seperti itu sih, paling enggak. Walaupun memang sulit karena ya sulit lah. Ya karena semuanya itu butuh merintis sih. Dikit-dikit lama-lama jadi bukit katanya. Minum ini. Jangan lupa not juice. Oke, mungkin ada pertanyaan dari Pak Ardi, tadi kan saya yang nanya. Yang nanya apa? Ya kan tadi kan saya yang mengeluarkan pertanyaan. Mungkin Pak Ardi atau Pak Fahmi mau mengeluarkan pertanyaan. Dari saya dulu mungkin ya. Oke, silakan Pak Fahmi. Kalau dari saya tentang tadi kan bagaimana cara produktivitas ya. Gimana sekarang melaju ke caranya atau ke apa sih yang harus dilakukan? Step by stepnya gitu. Step by stepnya. Kalau untuk dari saya, kayak saya nih habis dirumahkan selama 2 bulan. Wow. Mungkin kayak ada di orang luar negeri gitu, sampai ada yang bunuh diri gara-gara PSBB, dirumahkan karena stres, mungkin di rumahnya. Nggak ada duit maksudnya. Ya nggak ada duit, mungkin di rumahnya bertengkar sama istri lah atau bertengkar sama anak atau siapa, akhirnya ada yang bunuh diri. Nah, saya mau nanya step by stepnya untuk apa sih yang harus dilakuin, tentang bisnis apa yang bagus di era pandemi gitu.
Berarti ini orientasinya bisnis aja nih. Iya. Iya, bisnis. Bisnis. Ya mungkin Pak Ardi yang sudah lama berbisnis. Ya berbisnis itu sebenarnya ya apa yang kita senangi sebenarnya. Nah, cocok. Dari hobi berarti. Iya. Dari hobi, kemudian dengan lingkungan kita, kemudian dengan segala keterbatasan kita ya kan. Kadang-kadang kan orang kan, saya buka usaha nih, mesti pikirannya kan modal ya. Modal, betul. Iya. Pasti modal dong. Iya, nomor pertama dalam arti Iya dong. ternyata bukan sama sekali bukan modal, Tapi Terus kemauan lah. kemauan. Di mana di situ ada kemauan. Makanya ada konsep modal bisnis atau kan gimana? begini, konsep bisnis kan begini. Ah, Ada orang yang punya uang dan ada orang yang mengerjakan, ah, ya kan? iya betul. Terkadang begini. Ada misalnya teman Anda mau ngasih modal nih, ya kan? Kemudian saya yang kerja, pasti ada pikiran-pikiran yang, ntar begini gimana ya? Ntar pembagiannya gimana atau Iya, termasuknya ntar gue yang kerja doang, ntar begini. Oh, Kan pasti masih ada ada, pikiran-pikiran, pasti ada iya, pikiran iya, begitu, ya kan? Ya memang kita berpikir begitu juga sih, Mm-mm. gitu. Tapi ya apa salahnya sih? Apa salahnya, maksudnya Apa salahnya untuk kita mencoba? Oh, Kan? iya. Apa salah kita mencoba? Itu kan sebuah peluang ya. Makanya kan kita itu sebenarnya hidup itu ya kita dikasih peluang Ya, betul. sama Tuhan ya. Peluang, tapi kadang-kadang kita lewati. Gitu kan. Coba aja kita kerjain dulu kan. Ah, Kalau memang hasilnya itu kan kita tinggalkan kan begitu maksudnya. Dengan konsekuensi yang benar maksudnya kan. Tapi akhirnya ini sih, kalau tadi saya sedikit menyinggung Ya. opini dari atau pendapat dari Pak Ya Ardi terkadang ya. seperti itu. Iya, ya saya sepakat. Berdasarkan hobi atau berdasarkan apa yang disukai. Ya. Ya ini saya mencontohkan dulu apa yang sedang saya lakukan ya. Saya berjualan kopi karena saya suka ngopi. Pada saat itu saya suka nyetok kopi berkilo-kilo gitu. 1 kilo, 2 kilo bubuk kopinya aja nih. Jadi masa biar saya tuh nggak minum kopi instan terus lah. Akhirnya dari situ saya mulai kenapa nggak dibisniskan saja gitu. Tapi pertanyaannya maksudnya ketika orang tersebut bingung atau masih bingung, ya masih bingung untuk menemukan apa yang dia sukai gitu. Oh, berarti potensi diri dia belum ketemu gitu ya. Potensinya belum ketemu, akhirnya untuk mengeksplorasi menjadi sebuah orientasi bisnis atau menjadi apa yang dia inginkan itu berpenghasilan. Nah, itu Iya, tanyalah kalau sulit. iya, kalau menurut saya tanyalah orang terdekat Anda. Terkadang kita itu tidak tahu potensi diri kita, tetapi teman dekat kita tahu. Terkadang, misalkan, ya, Potensi saya apa? Coba. saya gak dekat sama ini. Saya Alasan ya, macam ya, apa ini? Ya oke. Klasik. Saya tahu lah. Atau gini, Enggak. potensi Pak Fahmi aja. Potensi Anda lah. Pak Fahmi aja, Pak Fahmi. Ntar dulu, Anda dulu. Saya tuh sering lihat itu beliau itu sering bikin misalkan kayak status, ya kan. Anda itu pandai dalam menulis. Nulis. Bohong, Anda bohong. Iya. Kalau saya Pak, kalau saya pandai apa ya Pak ya? Anda ini emang juru ramal. Pandai apa ya? Ya pandai bernyanyi. Pandai bernyanyi. Salah pandai bernyanyi lah. Coba dong cek sound balonku Bukan, dong. Taruh. tapi- cek sound dulu balonku dulu, cek sound. Seksi. Bukan pandai ya, tapi tapi- emang passion kamu tuh di nyanyi. Nah, Nyanyi itu kayak sebenarnya saya Seneng kan? seneng aja gitu. Ya, coba bikin konten YouTube tentang nyanyi-nyanyi. Udah banyak Pak. Apa? Udah banyak. Nah, itu dia. nggak apa-apa sih. Itu dia salah satunya. Penghambat. Iya, salah iya, satu iya. penghambat. Jadi Kita mau ngedown ini dulu ya udah Pak ya. banyak. Ya biarin udah banyak kan. Enggak apa-apa kita Podcast bersaing. emang belum banyak, sudah banyak sekali podcast. Sudah banyak sekali. Oh my god. Itu Bahkan- salah satu pikiran-pikiran kita yang menghambat kita untuk menjadi seorang yang entrepreneur yang sukses menurut saya. Betul. Lah, beli ini udah ada yang banyak. Ya kan tinggal kita berinovasi kan. Sepakat. Misalkan Anda bernyanyi ini, ya coba Anda bernyanyi dengan gaya yang lain kan. Balonku coba, balon gimana? Balonku ada 5 rupa-rupa Ya. warnanya. Mas, ya gitu lah. Pak. Oke. Banyak lah. Ini misalkan tulis ya.
dalam industri apa namanya? Tulis menulis itu ya. Udah terus menulis aja lah. Tulis pustaka ya. Bisa dikatakan gitu sih. Itu Enggak kan sih. banyak sekali Biarin aja. sebenarnya. Kamu bisa bikin apa misalkan kayak cerita pendek, cerpen ya. Kamu upload di Instagram. Sebenarnya ini bukan usaha ya, ya kayak bukan Hobi. usaha secara ya meningkatkan mungkin hobi hobi lah. ada yang melirik maksudnya gitu. Ah ya. Suatu saat. Ya bukan masalah usaha tentang kita bikin apa ya. Ya kita kembangkan potensi diri kita lah. Ya, Ya kan? Ya, itu- Siapa tahu bikin itu. Kalau kayak bikin ini suka ngopi, bikin kopi lah. Kamu suka garuk-garuk, ini ya teh bikin alat garuk-garuk. Ya, betul. Iya sih benar sih. Sesuai potensi diri ya. Jadi Ya, jadi kan begitu. Kan kita kan punya apa namanya ya? Punya tingkat stres ya. Hmm. Sebenarnya gampang begini. Saya tuh paling benci kalau ada orang bekerja maksudnya di suatu perusahaan misalkan ya. Kemudian mengeluh dengan perusahaan tersebut. berarti saya dong Pak. Hah? Kalau saya tinggalkan. Betul. Perusahaannya tinggalkan. Siapa yang ditinggalkan? Ya perusahaannya. Oh. Ya betul. Nah, kenapa dila? Kan begini. Berarti saya bisa katakan bahwa orang itu egois. Masih menerima uang, masih digaji, Masih tapi mengeluh. menerima gitu. tapi mengeluh. Kalau saya makan kotoran sendiri hebatnya. Iya. Daripada sebenarnya mending saya keluar. Dan itu iya. Soalnya apa? Kan begini, kan kita kan sudah ibaratnya udah tanda tangan lah bahwa saya siap seperti ini kalau tidak sanggup seperti ini. Siap sepenuhnya untuk bekerja, Iya. sudah tanda tangan juga ya. Iya. Ini kalau misalkan Anda itu tidak suka dengan pekerjaan Anda itu bisa dilihat ketika Anda mau berangkat kerja sebenarnya. Iya. Ada juga Pak yang lagi musim kayak gini. Ya. Jadi kayak anak muda seperti saya, anak mungkin disebut milenial ya. Enggak Z. Z. Beda Terus- saya berarti. Ya, Anda kan tua sekali Anda ini. Lanjut. Jadi kayak menggebu-gebu gitu Pak. Contoh kayak dia masih bekerja dan melihat entrepreneurship atau pengusaha lain yang sudah sukses, terus dia pengen Nah, usaha, tapi ketika bekerja pertama dia sering mengeluh, menjelek-jelekan atasan. nah. Pokoknya kayak kenapa sih lu harus ngeluh gitu, sedangkan lu tuh masih digaji. Kalaupun lu mau usaha, kalaupun belum sanggup, ya udah sabar dulu tanpa mengeluh, kerja yang jujur, kerja yang baik gitu. Kalau menurut saya sih, kalau misalkan ngerasa udah mampu, ya udah resign, jangan banyak Iya. ngomong. Nah, itu Kalau saya ya benar. Kalau saya sih dapat poinnya ini sih. Kalau Gimana, Pak? maksudnya kalau untuk orang-orang yang nggak suka bekerja di satu Iya, perusahaan, diem aja lah. tapi dia itu tetap menerima uang, itu kayak bentuk dari berbohong pada diri sendiri. Nah, sih. benar. Betul. Kemudian yang lebih parahnya itu akan mempengaruhi orang lain. Wah, Betul. Dengan kita berbicara. Dia membenci, Nah, tapi membencinya itu ingin ngajak orang lain gitu. mengajak buat- orang lain untuk benci. Iya. nah, itu membuat sebuah menurut saya ya nggak baik lah. Jadi Untuk pikiran kita juga kan itu kan pikiran negatif. Mm-mm. Jadi kita kalau berpikir begitu ya selamanya ya akan berpikir seperti itu terus. jadi opininya dia itu, pikirannya dia Nah, pengen disamain, dipukul rata sama pikiran orang lain buat ngebenci si Allah. Ini lu harus ngebenci si A nih. Iya. Kasarnya ya. Ya itu dan itu banyak sekali saya temukan ya dulu waktu kerja tempat-tempat saya banyak dan sampai akhirnya saya membuka Tidak- Bang tidak- Saprin. maksudnya sadar dan tidak sadar akhirnya saya terpengaruh. Oh, Sama. Enggak, saya dulu seperti ini. Saya pernah bekerja di telemarketing. oke. Wih, Telemarketing. gimana itu, Pak? Telemarketing di salah satu perusahaan multinasional di Indonesia. Oh, Waduh. Bank. oh, Bang. Wow. Ya, dari salah satu bank terbesar lah. Asik. Iya. Nah, itu dari lingkungan percakapan dari sesama karyawan ya. Itu sangat tidak baik ya seperti itu. Gajinya kurang lah. Kita kerja seperti ini itu membuat semangat saya itu jadi down ya. Benar. Sebenarnya pas kalau misalkan kita nggak ada orang ngomong begitu pun kita enjoy saja sebenarnya mah. aja ya. Tapi akhirnya kita terpengaruh. Akhirnya ya kita keluar gitu kan. Karena memang ya mempengaruhi pikiran gitu. Memang betul sih Pak, saya yang kayak selama 3 tahun, 4 tahun jalan ini bekerja,
kayaknya emang di setiap pekerjaan itu pasti ada orang yang kayak gitu. Ya. Jadi pasti kayak kita udah biasa lah, pasti ada lah orang kayak gini. Ya. Kalau menurut saya sih. Jadi kedepannya ya udah kayak udah biasa lah, jadi bodo amat aja gitu. Bodo amat ya. Jadi nggak terpengaruh. Kalaupun misalkan bekerja, ya udah bekerja aja dengan jujur, dengan berjalan aja. Kalaupun pengen usaha, jangan terlalu menggebu-gebu, kumpulin modal dulu. Kalaupun udah siap, udah ada ilmunya, jebredin aja. Nah, iya berat itu. sepakat sih. Tahan, iya bener sepakat. Kalau kita misalnya punya keinginan ingin usaha ini, ya kan, dan ingin membuka usaha secara mandiri dengan uang sendiri, ya kan, ya otomatis kita kan harus nabung. Nabung betul. Nah, nabung itu penghasilan dari mana ya? Dari pekerjaan kita, walaupun itu tidak suka kan. Iya. Ya bener nggak? Ya akhirnya kalau nggak suka sama pekerjaannya, Ya nabung lah. seenggaknya tidak mengajak orang lain untuk tidak suka juga. Iya. Jadi nggak apa-apa lah untuk diri sendiri aja gitu. Kayak contoh paling kecil, misalkan ditemukan di tongkrongan deh, kita agak kurang seneng, misalkan saya nih kurang seneng nih dengan Pak Ardi, ya udah, saya tidak punya hak untuk mengajak Pak Fahmi supaya ikut tidak senang kepada Pak Ardi gitu loh. Jadi misalkan nggak suka sama sesuatu, ya udah buat diri sendiri aja. Ya. Gitu sih ya, paling nggak poinnya ya, terhadap hal apapun, terutama dalam pekerjaan. Itu sih Itu poinnya sih, Pak. poinnya. Bagaimana dari Pak Ardi nih? Ya saya kira ya situ udah selesai lah. Iya. Cara itulah. Kita tahu ya. Kita tahu cara itu. Jadi ya menurut saya ya, kalau misalnya kerja begitu ya nggak suka ya udah kita coba nabung aja gitu kan. Kita melakukan perencanaan keuangan yang baik lah. Banyak kok caranya. Ya kan? Kita menyisihkan ke tabungan lah. Kalau tabungan saya kira untuk generasi milenial atau anak muda itu memang susah. Ya kan? Apalagi kalau kita tabung di rekening misalkan. Dan kita punya M-banking lah misalkan lah. Yang gampang diambil ya, Pak. Yang gampang diambil lah. Ya sebisa mungkin kita tabungnya jangan yang susah diambil ya. Misalkan kita kan ke orang tua atau teman terdekat yang Anda percayai bisa. Atau Anda investasikan kepada emas. Iya, betul. Juga bisa. Oke. Kalau ke bank, menurut saya tidak setuju. Kenapa Ya, tuh? kalau saya Anda tidak suka dengan bank kali ini? bukan saya tidak Tolong suka. pihak bank cari orang ini. Bukan saya tidak suka, Tapi tetapi ada masalah dengan bank ini. mungkin tidak cocok dengan diri saya Oh, gitu. untuk menabung di bank. Karena apa? Karena gatel gitu. Gatelnya gimana? Gatel nih buat kayak Gatel gimana sih? kurang dikit Kita ngambil. apalagi ada M-banking. Nah, Ada M-banking. dikit-dikit Shopee, Kita dikit-dikit lihat Tokopedia. Tokopedia, udah gini Balapan. cepret langsung begitu. Itu memang susah. Bagi saya, mungkin bagi orang yang lain itu bukanlah masalah. Tapi yang saya Kalau suka, saya sekarang ya di emas. iya benar. Jadi ada juga sih. Jadi kalau emas kan begini. Kalau kita jual kan harganya lebih rendah. Maksudnya lebih rendah apa lebih tinggi kalau dijual? Lebih rendah. Misalkan kita emas sekarang 800 ya. Kalau dijual paling 700. Dijual sekarang. Makanya jualnya makanya kalau mau jual 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, Berarti yang otomatis naik. investasi jangka panjang ya? Investasi Iya, jangka panjang. jangka Minimal panjang. 2 tahun lah. Jadi kita Kalau mau kata ngambil, saya. aduh sayang, mau ngambil sayang. Mungkin kalau Kita jual emasnya kita sayang gitu kan. Iya. Banyak sih sebenarnya. Tapi ya ini kita berbicara terkait investasi jangka panjang. Iya. Iya. Sebenarnya mungkin teman-teman juga udah pada tahu semua bahwa ya ada platform-platform apa ya? Galeri apa sih bahasanya itu? Bursa efek. Nah, itu bisa dijadikan sebagai Bisa. salah satu referensi sih, karena hari ini kan misalkan kita mencoba ingin nabung emas ya memang suatu saat akan berlipat ganda gitu nilainya. Namun kan tidak bisa diukur apa ya, dijadwalkan pengambilan keuntungannya gitu. Berbeda Ya, dengan ya, paham. investasi bursa efek atau investasi yang Reksadana lah. reksadana atau obligasi dan lain sebagainya, itu kan mungkin ada beberapa persen keuntungan-keuntungan yang bisa kita dapat Ya. dan
investasinya tetap jalan untuk jangka Tapi, panjang. ya, saya setuju dengan Pak Matore, tetapi sebelum melakukan investasi di reksadana, ya itu bisa berupa di pasar uang, bisa di obligasi, bisa di apa sih? Binom skui. Saham yang lain. Binom skui. Perhatikan, kita pahami dulu cara kerjanya. Iya, itu pasti. Kita pelajari dulu baru investasi. Jangan terburu-buru. Ya itu. Menurut saya. Ya itu makanya tadi saya bilang Karena memang teman-teman udah iya, tahu. karena memang di pasar uang itu grafiknya itu sangat fluktuatif. Apa Kalau tuh? kita tidak naik turunnya tuh. Oh iya. Kalau nggak salah di pasar uang ya. Itu naiknya dalam sebulan atau itu bisa 20%, turunnya bisa 30%, bahkan 50%. Bahkan hari Itu ini kalau- tidak tahu ya. Iya, jadi sangat Random. sangat random. Jadi usahakan ya pelajari dulu. Ya, itu wajib. Kalau tidak nanti Jangan. malah bisa Jangan dulu. rugi. Iya. Wajib punya ilmunya Iya. dulu ya. Kecuali kayak deposito apa, memang kan dia mah udah diatur kan. Deposito Justin Bieber itu. Deposito. Despacito. Tapi kalau rekomendasi dari saya itu kalau untuk emas ya Pak. Jadi kalau untuk Iya. emas, saya sarankan buat nabungnya di Pegadaian. Saya cek hari ini itu emas harganya. Jadi Anda ini cukup buka tabungan ke Pegadaian itu dengan modal 100.000 itu Anda sudah bisa buka rekening dan udah punya emas gitu. Saya kemarin bukan kemarin sih, maksudnya kayak tahun-tahun kemarin lah, belum lama itu harganya masih 650 Sekarang per 1 sudah gram. 800. Sekarang udah 900 Pak. 900 kemarin, sekarang udah turun lagi. Tuh. Udah turun lagi. Udah 850 deh. Nah jadi di Pegadaian ini Jadi konsepnya begini, sebenarnya kalau emas itu sebenarnya kayak mata uang saja, Mas Kecap. Ganti-ganti namanya. Enggak. terus Kita kan naik turunnya emas ya, dilihatnya Betul. dari mana kan? Emas itu kan barang. Sepakat. Teori ekonomi bagaimana? Kan ketika barang itu banyak, barangnya banyak ya. Kemudian nilainya akan semakin rendah. semakin rendah. Akan semakin rendah sih. Iya, nilainya Iya. akan semakin rendah. Tetapi ketika dia sedikit, nilainya akan semakin Tinggi. Nah, karena kemarin virus corona itu di bursa saham itu pada kacau, jadi pada tarik semua. Akhirnya semuanya pada pindah ke emas. Ya kan? Pada pindah ke emas, jadi banyak dibeli orang dan emasnya semakin sedikit. Betul. Nah, maka itu naik harganya. Berarti emas itu tidak selalu Nah. naik. Karena Ada memang turunnya. pandangannya memang yang paling aman emas. Kalau menurut saya sih emas. Iya. Kemudian sekarang turun lagi nih. Karena memang sudah lancar lagi, kita ambil lagi, kita jual lagi. Mungkin lebih tepatnya kayak menjaga aset kita sih. Iya, menjaga aset. Menjaga aset. Iya. Kalau misalkan hari ini kita beli bakso harga 10.000 udah dapat satu mangkok, mungkin di tahun-tahun 2040 atau 2070 ya. Kalau misalkan investasi jangka panjang saya sarankan untuk emas. Tapi Sama. untuk jangka pendek saya ke reksadana. Jangka pendek. Karena memang kalau dijual dia nggak berubah nilainya. Ya kan, bener nggak? Pengetahuan saya begitu sih. Tapi kalau emas kan kalau jangka pendek ya ente rugi. Iya. Karena jual mesti lebih rendah. Rendah 30.000 atau berapa pasti itu. Oke, berarti akhirnya mungkin kalau teman-teman atau siapapun yang menonton ini banyak langkah untuk berproduktif, banyak Iya. cara untuk memulai, banyak tips and trick untuk menyisihkan dana jika memang punya dana gitu. Kalau nggak punya ya buat apa Anda datang-datang beli emas? Saya kira dengan perencanaan uang yang baik semuanya kan Pengelolaan bisa. ya, Kalau uangnya manajemen, baik, semuanya manajemen. manajemen keuangan yang baik semuanya pasti bisa, orang bisa nabung. Seberapapun ya dapat uangnya. Ya kan? Sebenarnya kalau anak-anak muda kayak sekarang, kayak saya ini, nafsunya masih gede Pak.
Nah, itu Masih dia. pengen beli ini, Nah, itu. punya uang segini, gua pengen beli ini deh. Nah, itu makanya saya tidak bisa. Saya sama seperti Anda, makanya saya tidak bisa menaruh uang saya di bank. Jadi sarannya ke emas, Ya kalau saya paling nggak ke emas atau ke yang lain. reksadana atau gimana? Iya, seperti itu. Yang susah diambil lah. Berarti poinnya kalau jangka pendek ke reksadana, kalau misalkan jangka panjang ke emas gitu ya. Iya. Oke. Karena ini sudah agak panjang, mungkin saya sedikit menyimpulkan dulu. Jadi untuk siapapun orang yang menonton ini, siapapun di sana manusianya, bahwa berproduktif pada saat pandemi ini sudah menjadi keharusan. Bahkan tidak hanya saat pandemi untuk menjadi manusia produktif gitu. Mencoba menggali potensi dalam diri, Iya. akhirnya diaplikasikan, bahkan bisa diorientasikan kepada hal-hal yang menguntungkan bisnis dan lain sebagainya. Itu bisa dicoba oleh semua orang. Ya. Tinggal bagaimana dan kapan untuk memulai hal itu kan. Kemudian tadi jika teman-teman akhirnya sudah mempunyai kelebihan dana dan mempunyai manajemen atau bisa apa namanya? Bisa manajemen keuangan yang baik, sisihkan beberapa uang Anda Ya, di untuk platform-platform investasi atau membeli emas Ya. dan lain sebagainya. Itu menjadi pembahasan kita kali ini sih. Iya. Jadi untuk yang masih bekerja, ya Semangat. nabung dulu lah. Semangat. Kalau memang mau berdiri, nabung dulu. Nah, Untuk yang memang sudah siap, ya kita langsung saja go on gitu kan. Go- kita nggak usah mikirin yang macam-macam apa kata orang. Oh ini udah banyak lah misalkan usaha ini. iya. Ya kan? Tapi Usaha es kopi udah banyak. Usaha kopi Tapi ini yang banyak recommended banget sih. usaha kopi. Ini yang recommended nih. Langsung aja jos. Iya. Kan kita itu punya siklus keuangan yang misalkan siklus keuangan yang apa namanya ya? Ya, yang baik, siklus keuangan yang baik ya uang itu jangan kemana-mana, harusnya. Misalkan sama temen nih, satu kampus saja misalkan lah, satu. Ada yang usaha kopi, ada yang usaha rokosin misalkan ya, ada yang usaha makanan. Ya. Ya cobalah kita beli-belinya di sekitar itu saja lah. Iya betul Pak. Terus pendapat saya Pak. Terima jadi kasih uang sudah nggak kemana-mana. mengingatkan. Jadi pas waktu saya dagang, sebenarnya saya pengen ngingatin kalau misalkan pengen meningkatkan ekonomi keluarga ataupun ekonomi saudara, teman ataupun lainnya lah ya, yang orang-orang terdekat. Tolong kayak apa yang mereka jual, belinya di dia gitu. Nah, itu Jangan dia contoh jualan kopi. Ya. Ini teman gue Matori jualan kopi. Nah, terus yang bukan siapa-siapa, terus ini harganya ya katakanlah sama gitu ya. Ataupun lebih mahal sedikit punya Matori. Tapi saya lebih memilih punya Matori. Karena apa? Karena lingkup uangnya ya udah ke teman sendiri atau ke saudara sendiri. Nah. Jangan teman kita punya produk ini tapi belinya di orang lain ataupun ke toko-toko yang ya gitulah yang sedang naik sekarang. yang sedang naik sekarang betul. Nah, itulah yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar. Apa tuh? Kita contoh lihat Sinarmas lah. Oke. Sinarmas Sinarmas itu mempunyai berapa perusahaan sih? Nggak tahu. banyak apa? Iya, perusahaan kertas. Dia kan banyak produknya. Iya, yang kamu tahu ada apa dah? Dia tuh kertas terus kayak semacam alat-alat tulis kantor gitu. Alat tulis kantor terus. Alat cetak? Enggak. Alat cetak, alat tulis kantor. Oh, sama. Iya, saya kira Sinarmas itu banyak sekali. Coba bayangkan. Ini coba saya buka itu ya. Coba bayangkan seperti ini. Ini secara lingkup kecil saja ya. Anda punya perusahaan apa misalkan? Saya Ada punya perusahaan kaos lokal Pride. Kaos lokal ya, misalkan kaos lokal ya. Kalau memang sudah berkembang gitu ya. Sudah berkembang kaos itu ya. Bikinlah kamu perusahaan bahan. Iya. Oke. Bahan gibah maksudnya bukan? Ya bahan ini. Bahan julid bukan? Ya bahan kaos.
terus Ini secara kecil aja ya, Iya. secara kecil. Kamu bikin perusahaan bahan. hmm. Setelah itu bahan maju, kamu bikin perusahaan benang. Oke. Setelah benang maju, kamu bikin perusahaan Apa? Beli kebun. ya kebun. Kebunnya ya. Oke. Nah, kebun ya kan. Jadi uang kamu nggak kemana-mana. Oke, sepakat. Sampai finally ada di kaos, sampai ke bawah, sampai ke kebun, itu uangnya Ya muter-muter situ aja. punya Anda sendiri gitu ya. Ya muter-muter aja. Oh iya. Ya, menarik sih. Tapi dengan manajemen Yang baik. yang baik. Betul. Jangan satu perusahaan misalkan ya. Satu perusahaan, saya punya perusahaan ini dan saya punya perusahaan dua. Ya misalkan ya. Tetapi dengan udah saya karena ini perusahaan saya aja ngambil aja di sini. Nah, harus ada hitungannya semuanya. Dan saya kira Sinarmas melakukan itu. Dia punya alat tulis kantor. Saya kira semua bahan-bahan itu Sinarmas juga dari Sinarmas sendiri. Iya. Benar. Alat tulisnya. Wah, ini menarik ini. Kemudian perusahaan, mungkin dia punya perusahaan batu atau apa misalkan ya, atau semen atau apa. Ini misalkan dia ngambilnya di situ juga. Jadi uang itu berputar-putar gitu aja. Dalam lingkup itu aja sebenarnya. Itu dalam ya. lingkup kecil, Ah, ya kan? Berarti kayak saya nih kopi. Iya. Kan kalau ekonomi bijinya, Indonesia, gitu ya. makanya kita harus dalam suatu negeri ya kan, dalam satu misalnya negara Indonesia, harusnya kita sendiri semuanya. Jangan ada yang impor atau apa, ya kan? Jadi kan uang muter-muter di situ aja. Itu kan membuat ekonomi itu berjalan dan besar. Itu kan gambaran kecilnya kan begitu. Seperti ini dia Sepakat dari saya. saudara ke saudara ke sini. Emang Iya. memang konsep-konsep itulah konsep ekonomi seperti itu. Saling mendukung sih sebenarnya Pak. Iya. Jadi misalkan salah satu saudara ada yang udah di atas, sudah sukses, saudara ya Pak ya. Kalau misalkan yang di bawah adenya atau di bawah itu saudara apalah gitu sepupunya atau apa yang ingin merintis, Ya. kalau bagi saya ya, Dukung tolong lah. didukung, kasih modal biar besar, terus kayak diriin satu PT ya gitu, dan satu PT dalam beberapa misalkan food and beverage nih Pak, Ya. kayak beberapa restoran yang kamu bisa masak apa nih gitu, saya bisa masak siomay misalkan. Nah kalau kamu lobster misalkan seafood atau lainnya gitu, oh Hiu, yaudah, enggak, hiu. bisa jadi sih. Oke, terus. Ini hiu kayaknya menarik. Pokoknya kayak yang di atas ini tolong dukung yang di bawah gitu. Yaudah nih, Ya. saya naruh saham atau saya naruh invest sama kamu gitu. Jadi udah berdiriin satu PT, pasti uangnya yaudah dalam satu lingkup lagi gitu. Iya. Itu ekonomi yang berjalan seperti itu. Saling mendukung sih. Oke. Iya. Ini Saya produk sendirilah. Ini sudah sangat panjang perbincangan kita, nanti takutnya tidak ditonton sampai selesai. Mas saya Nggak akhirnya apa-apa. Nggak iya, apa-apa. iya memang tidak apa. Enggak, mas saya akhirnya rekomendasi pribadi. iya akhirnya ini menjadi apa ya? Menjadi pengingat untuk kita semua, Ya, saling betul. mengingatkan satu Ya. sama lain dan Mengingatkan saya saling juga. saling memberi Dari, atau tidak bermaksud untuk menggurui lah. Nah, membagi sama sekali. membagi pemahaman Iya. sesama lain gitulah. Iya. Poin kedua dari bincang-bincang santai ini, apa sih namanya ini? Apa? Nama Nggak ada. Podcastnya nih. ini nama acara ini apa sih? Nggak tahu. Poin selanjutnya dari bincang-bincang santai ini ya, ketika Anda sudah memulai bisnis maka bahasanya mungkin keruklah sampai dalam ya, sampai ke akar-akarnya. Contohnya ya tadi baju, kain, bahan, benang, sampai perkebunan apa sih itu tuh? Apa sih ya? Yang buat benang itu. Ya udah Ya, pokoknya perkebunan itulah. sampai ke alam-alamnya itu dimiliki oleh kita gitu. Ya paling supaya tidak ya, ah, ya teman-teman terdekat kita ya lah. paling tidak teman saudara, supaya akhirnya ekonomi berjalan pun Dalam bisa konteks yang lebih besar ya negeri sendiri lah. terrealisasi akhirnya Ya. kan. Oke, sangat menarik. Mungkin ada closing statement dari narasumber dua ini. Dari Bapak dulu Pak. Pak Ardi, closing statementnya. Tetap menjaga kebugaran di era pandemi ini. Oke, Harus rajin berolahraga. mantap.
dan melanjutkan aktivitas seperti biasa. Oke. Dari Pak Fahmi. Kalau dari saya tetap semangat. Dari obrolan kita tadi kayak tidak bermaksud menggurui, sama-sama mengingatkan. Jadi bangkit gitu. Udah sih. Oke. Yang Oke, penting hayu close statement. gitu. Iya. Yang penting ayo gitu ya. Oke, close Hayu. statement. Saya. Iya dong. Oke. Perbincangan kali ini akhirnya menjadi menarik karena sesuai dengan kebutuhan yang ada gitu. Berbicara pandemi, berbicara produktivitas dan lain sebagainya. Semoga akhirnya ini tidak hanya menjadi pembicaraan saja gitu. Semoga dari kita masing-masing bisa melaksanakannya, bisa mengaplikasikannya, bahkan bisa mewujudkannya dan mencapai goals yang kita inginkan. Amin. Pastinya. Ya itu segitu saja. Padahal ini channelnya